Salam sejahtera untuk kita semua. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dilindungi oleh Tuhan Yang Maha Esa. Perkenalkan, nama saya Veronica Ningsi, Prodi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Kapuas Bintang. Baiklah, pada video ini saya akan membahas sedikit tentang gerak rotasi. Nah, tujuan pembelajaran kita adalah bagaimana kita memahami kejadian-kejadian dalam kehidupan sehari-hari yang berhubungan dengan gerak rotasi dan dapat memahami bagaimana proses gerak rotasi itu terjadi. Nah, gerak rotasi itu sendiri adalah suatu gerakan di mana benda berputar di sekitar sumbu tetap. Dalam gerak rotasi memiliki besaran-besaran seperti sudut, radian, kecepatan sudut, dan percepatan sudut. Ada beberapa contoh gerak rotasi yang sering kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Salah satunya adalah bumi. Bumi berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi matahari dalam orbit yang berbentuk elips. Demikian juga dengan bulan, yang berotasi pada sumbunya untuk bergerak mengelilingi bumi. Di samping itu, ada beberapa faktor yang mempengaruhi gerak rotasi pada suatu benda, yaitu yang pertama momen inersia, yang kedua momen gaya, yang ketiga titik berat, yang keempat momentum sudut, dan yang kelima hukum kekekalan momentum sudut. Yang pertama akan kita bahas adalah momen inersia, di mana momen inersia ini dilambangkan dengan I, yang merupakan ukuran kelembapan suatu benda untuk berotasi terhadap arusnya. Kemudian momen ini memiliki analogi yang sama dengan massa pada gerak translasi. Nah, momen inersia suatu benda tergantung pada massa dan jarak suatu benda yang mula-mula berada dalam keadaan diam. Semakin besar momen inersianya, maka semakin sulit juga benda tersebut untuk berputar dan berotasi. Begitupun juga sebaliknya. Untuk gerak rotasi, momen inersia dirumuskan sebagai I sama dengan mr kuadrat. Kedua, kita akan membahas tentang momen gaya atau torsi, dilambangkan dengan T, yang merupakan suatu besaran yang menyebabkan benda berotasi. Momen gaya atau torsi dihasilkan dari pengaruh besarnya gaya yang dikenakan pada suatu benda di titik tertentu dari sumbu putar benda tersebut. Momen gaya atau torsi dirumuskan sebagai T sama dengan F kali D. Yang ketiga adalah titik berat. Titik berat merupakan letak rata-rata dari semua massa titik dalam sebuah sistem benda, sehingga kita dapat menentukan berat benda tersebut secara keseluruhan. Kemudian yang keempat, momentum sudut merupakan momentum yang dimiliki oleh benda yang berotasi. Momentum sudut dapat dirumuskan dengan L sama dengan R kali P. Terakhir adalah hukum kekekalan momentum sudut. Hukum ini menyatakan bahwa jika resultan momen gaya yang bekerja pada suatu sistem sama dengan 0, maka momentum sudut sistem tersebut adalah konstan. Di sini saya akan mengajak teman-teman untuk membahas beberapa soal. Soal yang pertama adalah tentang momen inersia. Bola bermassa 100 gram dihubungkan dengan seutas tali yang panjangnya 30 cm. Momen inersia tersebut adalah, mari kita jawab bersama-sama. Yang kita ketahui, massa bola adalah 100 gram, dijadikan kilogram menjadi 0,1 kg. Yang kedua, jarak bola dari sumbu adalah 30 cm, jadikan meter sama dengan 0,3 meter. Nah, kemudian 0,3 meter ini kita kuadratkan menjadi 0,009 meter kuadrat. Kemudian 0,1 kg kita kalikan dengan 0,009 meter kuadrat adalah 0,009 kg meter kuadrat. Soal yang kedua tentang momen gaya. Sebuah gaya 45 N di ujung pintu selebar 84 cm. Berapa besarnya torsi jika gaya yang diberikan A tegak lurus terhadap pintu dan B pada sudut 60 derajat ke depan pintu? Yang kita ketahui, rumus torsi adalah T sama dengan R kali F. Jadi untuk 60 derajat, T sama dengan 0,84 meter dikali 45 N dikali sin theta 60 derajat, sama dengan 32,7. Kemudian kita bulatkan menjadi 33 nm. Jika diterapkan pada sudut 90 derajat jari-jari, faktor sin theta menjadi 1, maka nilai torsi adalah
0,84 M dikali dengan 45 N sama dengan 37,8 nm. Kemudian hasilnya kita bulatkan menjadi 38 nm. Soal yang terakhir adalah tentang momentum sudut. Suatu benda mempunyai momen inersia 2 kg meter kuadrat dan rotasi pada sumbu tetap dengan kecepatan sudut 1 rad per sekon. Berapa momentum sudut benda tersebut? Mari kita jawab bersama-sama. Yang kita ketahui momen inersianya sama dengan 2 kg meter per kuadrat. Kecepatan sudut sama dengan 1 rad per sekon. Yang ditanya momentum sudutnya. Yang kita ketahui rumus momentum sudut adalah inersia dikali dengan kecepatan sudut. 2 dikali dengan 1 sama dengan 2 kg meter kuadrat per sekon. Sekian dari saya pembahasan tentang gerak rotasi. Semoga materi yang saya bahas bisa bermanfaat bagi kita semua. Saya minta maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata dan materi yang saya bahas kali ini. Akhir kata saya ucapkan terima kasih.